Oke, teman-teman sambil kita mulai dulu. Di sesi pertama kita akan bahas tentang psikologis ya. Psikologis memang kadang-kadang bikin boring, tidak banyak diminati oleh para traders. Tapi justru ini adalah salah satu pilar dari trading. Ya, suara saya cukup jelas ya, teman-teman ya. Malam Bapak, siap. Suara saya cukup jelas ya. Oke. Di sini saya nggak ada maksud menggurui atau bagaimanapun. Di sini maksud saya lebih ke share, kita sharing ya karena kita peduli ya. Saya anggap sharing is caring. Jadi kita satu sama lain sesama traders dalam satu profesi, ya kita harus care ke yang lain juga. Nah, yang Anda harus ketahui adalah tidak ada teknik yang selalu benar. Ya teman-teman ya, tidak ada teknik yang selalu benar. Nah, jadi kenapa sih saya bilang nggak ada teknik yang selalu benar? Jadi misalnya teman-teman pakai metode trading breakout, yang satunya pakai metode trading swing, ya breakout tunggu pullback baru dia entry. Sistem itu tidak selalu benar, karena pasti ada pasar yang berubah sifatnya atau anomali market ya. Jika sistem trading Anda win rate-nya bagus dan sudah bisa konsisten, Anda berhenti di sistem tersebut dan lebih baik dalami sistem itu. Saya pun trading juga nggak selalu TP, nggak selalu benar. Beberapa kali SL juga. Cuman dari situ saat kita kena SL karena kita punya money management, dari situlah kita ditopang oleh pilar yang lain, yaitu pilar money management. Ya. Jadi di sini teman-teman perlu catat tidak ada teknik yang selalu benar. Ya. Next. Teman-teman jangan fokus ke faktor eksternal. Ya. Fokus ke faktor eksternal itu adalah yang di luar kendalinya kita. Di luar kendalinya kita. Kita fokus di area internalnya kita aja yang bisa kita kendalikan. Faktor eksternal seperti contohnya pergerakan harga pasar. Kita nggak akan tahu kapan gold itu naik, kapan gold itu turun dengan pasti. Kita nggak akan tahu. News yang akan keluar, teman-teman pernah lihat ya, news non-farm payroll misalnya. Tiap hari Jumat, minggu pertama, setiap bulan baru. Di situ news secara forecast US mengalami penguatan strong US dollar. Tetapi saat market merespon data itu, US dollar yang harusnya tadi menguat jadi malah melemah. Mata uang lain jadi naik. Itu kadang-kadang kan berbolak-balik hasil dari fundamental. Itu tidak bisa kita kendalikan. Atau bencana alam seperti COVID-19, force major ya. Hal-hal yang force major kita nggak bisa kendalikan, kita nggak bisa atur itu. Jadi cukup kita konsentrasi ke yang bisa kita atur. Fokus ke faktor internal. Faktor internal seperti apa? Ada money management, risk management, lot sizing, lalu level entry. Ini yang bisa teman-teman kontrol. Ya.
Money management itu kembali ke diri teman-teman sendiri, risk management juga teman-teman sendiri yang bisa handling. Lot sizing itu tergantung Anda, set lotnya mau dipasang berapa ini. Dengan balance segini, yang sebaiknya dipasang berapa. Lalu level entry, Anda bisa menempatkan level entry pada hal yang Anda inginkan, pada tempat yang Anda inginkan. Ya. Lalu emosi. Emosi adalah satu hal yang bisa Anda kontrol. Jangan libatkan emosi saat trading. Mungkin teman-teman moodnya lagi nggak baik, tinggalin. Jangan trading dulu. Pilih hari yang lain. Atau tunggu moodnya baik dulu. Karena itu sangat mempengaruhi kalau buat saya ya. Nah, di sini di bawah ada saya tuliskan tekan emosi Anda dan berlogikalah. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya. Trade what you see, not what you feel. Tradinglah yang kamu lihat, jangan apa yang kamu rasakan. Nah, di situ itu juga salah satu faktor yang membuat emosi kita bisa stabil. Kita bisa tekan emosi kita. Teman-teman cukup melihat harga di mana Anda entry, di mana Anda exit. Exit ada dua, ada TP atau ada SL. Ya, tekan emosi Anda dan berlogikalah. Nah, ini ada satu kutipan dari Om Einstein. When the emotion goes up, the intelligence goes down. Ya, perbedaan di antara dua orang adalah orang jenius punya batasannya. Dia punya batasannya. Jadi saat orang punya batasan, biasanya itu kembali atau terpengaruh oleh jam terbang. Saat jam terbang Anda sudah tinggi terhadap suatu hal atau suatu bidang atau suatu karir, Anda pasti akan tahu apa yang harus Anda lakukan dan apa yang tidak boleh Anda lakukan. Ya teman-teman ya. Karena saat orang itu emosionalnya menguasai diri, itu lagi, orang itu akan terlihat bodoh. Enggak, kadang-kadang orang enggak masuk akal deh ini tindakannya orang ini. Maksudnya apa? Nah, dari itu. Saat emosi mengalahkan diri kita akan terlihat bodoh. Sepandai-pandainya trader, sepro-pronya trader, kalau emosi sudah dilibatkan, selesai sudah. Mungkin dia bisa hapus semua stop loss-nya, dan dia biarkan market menghabiskan balance-nya. Itu yang repot nantinya. Oke. Ini perlu ditekankan juga ya buat teman-teman ya. Lalu next. Ada psikologis trading yang saya bilang nervous dan takut. Biasanya hal ini muncul di saat Anda mengalami beberapa kali kekalahan dalam trading. Anda mulai khawatir, Anda mulai cemas, Anda mulai takut, dan kemana-mana Anda lihat chart. Diikuti rasanya nggak karuan, aduh ini mau saya cut, atau saya biarin, mau saya cut, atau saya biarin. Ya, itu sering muncul. Apalagi kalau teman-teman balance-nya $500, open lot-nya 0,05. 0,1 mungkin. Lotnya ukurannya nggak diatur. Itu cukup berbahaya. Saat titik-titik ini, yang harus Anda lakukan adalah yakinkan bahwa Anda sudah trading dalam sebuah rule dan Anda trading bukan dengan harapan. Ya. Jadi,
Saat Anda sudah beberapa kali kena SL, Anda harus yakin, oh saya trading sudah on rule, sudah sesuai dengan trading plan saya. Karena kembali lagi, saat trading plan Anda lakukan, Anda melakukan sebuah trading plan, Anda buy, pound sterling misalnya, dengan resiko 60 poin. Saat Anda tahu resikonya itu 60 poin, dan Anda tahu lot yang Anda letakkan di order itu berapa, dan Anda tahu resiko yang terjadi maksimalnya berapa, Anda lebih enjoy nantinya. Anda lebih enjoy, oh kalau saya kehilangan uang, paling saya kehilangan sekian. 1% atau 2% dari balan saya, itu lebih baik. Tidak menimbulkan nervous yang bertubi-tubi. Bisa cukup menekan rasa nervous dan takutnya teman-teman. Pasti banyak nih teman-teman yang pernah mengalami hal ini saat sudah kena stop loss beberapa kali, Anda mulai takut, Anda mulai khawatir, itu sebaiknya ditekan. Dengan apa? Dengan trading plan, dan yakinlah kalau trading plan yang Anda buat itu sudah sesuai dalam rule Anda. Nah, lalu berikutnya ada greed dan overconfident. Orang yang serakah biasanya muncul karena kepercayaan diri yang sedang tinggi. Ya, saat Anda sudah 10 kali entry betul terus, biasanya entry ke-11, ke-12 Anda sudah merasa, wah, saya bisa membaca market dengan baik. Saya bisa melihat market dengan lebih jelas. Ini yang perlu Anda tekan juga, overconfident dan serakah. Nah, setelah serakah dan overload, akan timbul lagi addicted. Anda terlalu bahagia bahwa market ternyata mengikuti apa yang Anda mau, dan Anda mulai hilang logika bahwa market itu bergelombang. Saat Anda buy lagi. Harga naik lagi, di-buy lagi. Naik lagi, di-buy lagi. Tapi mungkin Anda lupa, atau saya pun pernah mengalami hal ini ya. Saya lupa bahwa market itu sedang bergelombang. Ada impulsive wave, ada corrective wave. Saat terjadi korektif, itulah mulai terjadinya nervous tadi. Setelah overconfident, nanti jadinya nervous karena kita sudah terlalu overload. Nah, ya terakhir, ini terakhir atau bukan sih sepertinya. Oke, kadang-kadang ada trader juga yang dia putus asa, dia marah. Hal ini muncul dikarenakan Anda tidak membuat sebuah trading plan dengan baik. Jangan sampai orang-orang terdekat Anda menjadi korban atas keputusan dan kemarahan Anda gara-gara trading forex ataupun instrumen lainnya. Ya, sekarang banyak orang nih yang lagi berbondong-bondong ke kripto. Mungkin di forex nggak cuan-cuan, dia pindah ke saham. Di saham kok pergerakannya lama banget, cut loss. Akhirnya pindah ke doge. Masuk doge baru sehari 2 hari kok harga nggak naik-naik ya. Karena dia nggak lihat di story. Ternyata doge sudah naik beberapa ratus persen dari 3 bulan terakhir. Nah, jadi jangan sampai Anda trading tanpa trading plan atau keputusan yang baik. Saat Anda masuk market, Anda harus berhitung dulu resiko paling buruknya itu seperti apa. Ya teman-teman. Resiko terburuknya itu seperti apa? Teman-teman wajib tahu. Hal terburuknya seperti apa sih? Ya karena sekarang banyak orang yang sedang pindah-pindah ini untuk investasinya. Mereka bingung mau di forex, mau di kripto, di saham. Yang lagi menjanjikan kripto ini, uptrend terus.
Tapi ingat teman-teman, market ada uptrend, ada downtrend. Ada impulsif, ada korektif. Semua ada masanya. Nggak akan begitu terus. Cuman di forex aja. Yang saya bilang dua arah dan resiko bisa Anda kontrol dengan lebih baik. Ya, di forex saja. Kalau di kripto dan di saham kadang-kadang karena nggak ada MC, Anda ya sudahlah, biarin aja nanti naik lagi. Takutnya makin drop lagi. Nah, saat Anda sudah putus asa, Anda sudah marah, biasanya kanan kiri Anda, istri, anak, orang tua atau siapapun itu bisa kena semprot. Minggir dulu, ayah lagi trading nih, lagi ke floating. Teman-teman mungkin nggak sadar dengan perubahan emosi itu. Tapi yang di sekitarnya ini yang menyadari. Ya, terutama kalau sedang floating. Jadi lebih baik pasang stop loss daripada harus floating. Kemarahan nggak cuman ke saudara, ke anak istri, bisa juga ke temennya dimarahin, mentornya juga ikut dimarahin. Ya, jadi dijaga emosinya. Karena psikologis adalah dari dalam diri kita sendiri. Emosi itu yang perlu diatur, ya. Apalagi mungkin dari Pak Eko bilang agak labil, ya itu yang perlu diatur. Bagaimana biar nggak labil, bagaimana biar emosinya nggak bergoyang. Nah, mungkin orang bilang kalau trading jangan pakai uang pinjaman, kalau trading jangan pakai uang yang akan dipakai nantinya dalam waktu dekat. Kalau trading jangan pakai uang yang muter, itu ada betulnya. Dan memang betul kok saya bilang. Ya, saat Anda punya nih anak mau sekolah, mau kuliah lah. Tahun depan mau kuliah, Anda sudah siapkan duit 50 juta. Tapi Anda lihat opportunity. Oh, ini ada kesempatan nih, saya putar dulu deh uangnya. Saya sarankan jangan. Karena kalau sampai terjadi apa-apa atau Anda sedang floating, Anda pasti gelagapan di situ. Emosi Anda, waduh, nggak karuan. Ya, apalagi Anda pakai uang usaha Anda, itu Anda pikirkan baik-baik. Anda pikirkan baik-baik. Sebaiknya sisihkan dulu uang yang dingin, jangan dijadikan satu untuk trading. Pisahkan itu semua. Karena efeknya jauh. Efeknya jauh ya. Efeknya terlalu dalam itu nanti jika Anda pakai uang pinjam, Anda pakai uang yang harusnya sudah ada posnya, Anda pakai uang usaha Anda, nanti usaha Anda juga akan terganggu takutnya. Nah, di situ teman-teman harus pandai juga mengatur dari mana uang yang Anda pakai untuk trading. Nah, di sini ada artikel ya. Ada artikel yang miris sebenarnya ya. Surabaya, kasus pembunuhan keluarga sendiri yang disusul dengan aksi bunuh diri oleh si pelaku. Menimpa sekeluarga juragan roti di Surabaya, Kamis. Ini beberapa tahun yang lalu, saya lupa tulis tahunnya. Motif pembunuhan dan bunuh diri masih diselidiki oleh kepolisian. Ada dugaan bahwa pelaku tertekan jiwanya akibat kalah dalam permainan valuta asing. Cukup di sini saya bacakan, yang lain nanti baca sendiri ya teman-teman ya. Jadi si bapak ini trading dan sepertinya pakai uang usahanya dia dan hasilnya nggak baik. Dan akhirnya yang terjadi dia mengakhiri hidupnya sendiri dan keluarganya. Harapan saya ini nggak akan terulang lagi. Jangan sampai terulang lagi. Ya, jangan sampai Anda putus asa dan melakukan sebuah hal yang di luar logika Anda. Di samping ada sebuah kasus dimanapun, di mana putus asa dan kemarahan sudah meliputi diri kita ini. Ya, mungkin Anda bilang, saya tradingnya sedikit kok Pak, $100.
$100 seminggu MC, $100 lagi seminggu MC. Dihitung setahun, tahu-tahu ternyata sudah membengkak kerugian yang Anda alami. Itu harus diwaspadai ya teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau mau cari tentang artikelnya ini bisa dicari. Bunuh diri akibat kalah di transaksi valuta asing. Ada kok artikelnya. Saya nggak mau ini terulang lagi dan terjadi lagi di Indonesia. Jadilah trader yang cerdas, jadilah trader yang punya kapasitas nilai. Jangan yang hanya mengikuti emosi saja. Karena ini cukup fatal. Dibawanya kemana-mana soalnya. Ya. Saran saya untuk Anda membangun psikologis yang baik, teman-teman bisa berkumpul di satu komunitas. Ya, yang pasti komunitas itu yang membuat Anda nyaman dalam trading. Kalau saya bilang samakan circle trading Anda. Anda metode trading SND, cari kumpulan SND. Anda pakai BBMA, cari kumpulan BBMA. Anda pakai metode apapun lah, cari komunitas yang circle-nya sama. Dan kalau bisa, keluar dari circle yang sering memamerkan keuntungan ataupun dia trading tanpa alasan dan manajemen yang jelas. Ya, screenshot biru-biru, running profit, tapi tidak tahu before afternya. Itu cukup berbahaya untuk teman-teman, untuk mindset teman-teman ya. Jadi saat Anda masuk ke dalam komunitas, lihat dulu. Screenshot biru-biru ada enggak? Running profit ada enggak? Lalu cek lagi before-nya seperti apa, after-nya seperti apa. Alasan mereka entry. Jadi jangan sampai punya alasan untuk entry itu enggak jelas. Alasannya apa? Yang ini harusnya naik gitu doang, enggak bisa. Ya. Ini harusnya harga setelah ini naik. Kenapa harga naik? Ya feeling saya naik. Apalagi seperti itu. Buang jauh-jauh. Ya teman-teman. Karena komunitas sangat membuat Anda terbentuk ke depannya. Dalam satu tempat yang wadah yang nyaman. Nah, ada lagi FOMO. Ini kebanyakan terjadi di trader yang newbie. Kalau trader yang sudah lama biasanya sudah bisa mengetahui ya. Ini market seperti apa biasanya sudah tahu. Fear of missing out. Entah dia senior trader ataupun beginner trader. Tapi kebanyakan terjadi di beginner ya. Takut ketinggalan momentum market, takut tidak profit, takut orang lain profit dan diri kita tidak. Intinya takut ketinggalan. Misal gold sekarang sedang rally-rallynya naik. Teman-teman akan serta-merta melakukan posisi beli. Nggak peduli harganya berapa, any price dia makan. Dia nggak ada logika dalam arti saya nunggu koreksi dulu, saya nunggu level dulu, saya nunggu harga terbentuk dulu wave-nya. Enggak. Dia langsung makan order begitu. Kelihatan candle biru, dia masuk langsung. Nah ini harus dibenahi ya teman-teman. Nggak usah takut ketinggalan, karena momentum selalu ada. Misalnya pun Anda ketinggalan momentum gold, masih ada pound sterling. Pound sterling ketinggalan, masih ada euro. Euro ketinggalan lagi, masih ada Australia dollar. Australia dollar ketinggalan, masih ada pair yang lain. Di forex sendiri ada 30 pair yang bisa Anda transaksikan. Jangan takut ketinggalan. Ya. Semua polanya sama, tinggal Anda perdalam per pair. Polanya sama, mungkin sifatnya sedikit berbeda tapi polanya sama. Jangan sampai FOMO ini menghinggapi teman-teman. Lalu di sini dalam trading mencakup
3 hal di samping bukan dominan salah satu hal saja. Dan biasanya psikologis adalah hal yang membosankan untuk dibahas. Dan metode lah yang dinantikan. Persiapkan mindset Anda. Nah, dari saya pribadi, saya bicara di sini, metode psikologis dan money management itu berkesinambungan jadi satu ya. Itu menjadi 3 pilar yang menopang Anda untuk maju ke depan. Bukan hanya metode saja, bukan hanya money management saja, bukan hanya psikologis saja. Psikologis Anda baik, metodenya kurang baik, yang terjadi win rate-nya rendah. Anda per bulan nggak bisa profit, margin tergerus, equity drop terus. Anda perlu cari metode yang lebih baik di saat psikologis Anda sudah baik. Manajemen Anda juga harus diketatkan. Money management harus diketatkan. Atur pengeluaran uang Anda. Anda mau keluarkan tiap transaksi berapa persen dari equity Anda? 1%, 2%, 3%, 4% atau 5%, itu kembali ke diri Anda. Tapi untuk teman-teman pemula, saya harap Anda bisa konsisten resiko per 1 kali trading di angka 1-2% dulu. Ya. Untuk teman-teman yang masih pemula. Ya. Jangan sampai resiko Anda bisa di angka 5% lebih. Itu berbahaya. Oke. Di sini ada tips yang akan saya bagikan. Jika Anda telah mengalami floating profit, jangan tunggu sampai floating loss. Lalu Anda harus close dengan cut loss. Anda bisa pasang trailing stop. Kalau di bahasa saya, itu SL plus. Jadi saat Anda sudah profit 30 poin, SL bisa Anda geser ke atas posisi Anda. Entah buy, entah sell. Kasih jarak 1 poin atau 2 poin. Ya, itu saya bilang trailing stop manual. Kalau trailing stop yang otomatis ada juga dari fitur MetaTrader. Jangan tunggu sampai floating loss. Ya. Jadi Anda tetapkan, oh begitu Anda entry buy, harga naik 30 poin, Anda pindah SL-nya ke atas posisi buy-nya Anda. Itu cukup efektif untuk menghilangkan resiko yang bisa terjadi. Menghilangkan. Jadi Anda sama sekali tidak menerima resiko. Resiko terburuk adalah break even. Bakbuk. Bahasa Jawanya bakbuk. Ya. Lalu dari mulai belajar forex trading, gunakan strategi yang Anda percayai dan Anda yakini akan Anda pergunakan. Jangan dirubah-rubah sampai Anda benar-benar yakin bahwa kerugian yang Anda alami bukanlah karena Anda yang tidak disiplin dalam menggunakan strategi trading Anda. Rubahnya itu nanti, jika memang strategi Anda jelek dan benar-benar tidak bisa diterapkan pada pasar yang Anda masuki. Misalnya, Anda pakai stokastik. Stokastik ada oversold, ada overbought. Stokastik itu enggak buruk. Bukan terus saya bilang stokastik itu buruk, enggak. Tetapi stokastik itu ada pemakaiannya sendiri. Saat trending bagaimana, saat sideways bagaimana. Jangan sampai stokastik Anda pakai di sideways, di uptrend, di downtrend Anda pakai, Anda pukul rata di situ semua. Jangan, hancur nanti. Ya. Jadi di sini
Jangan dirubah sampai Anda benar-benar yakin bahwa kerugian yang Anda alami bukanlah karena Anda tidak disiplin. Karena seringnya penyebab kerugian adalah kita main hati dengan market. Oh, harusnya cut loss nanti dulu. Harusnya stop nanti dulu. Makin menggerus, mulai galau. Harus di locking, harus di hedging, tambah kacau. Oke? Lalu ada tips lagi, gunakan cara trading yang sesuai dengan Anda dan kehidupan Anda. Serta terapkan dari awal saat Anda mulai belajar forex trading. Semakin Anda nyaman dengan gaya trading Anda, baik itu strategi, time frame, dan money management yang Anda gunakan, hasil trading Anda semakin baik. Dan Anda pun akan semakin mencintai pekerjaan baru Anda. Saya bilang trading itu sebuah pekerjaan, di mana Anda keluarkan effort, dan Anda mendapat feedback dari sana. Jangan sampai Anda keluarkan effort, dan keluarkan duit terus-menerus. Nggak ada feedbacknya. Kalau gitu tinggalin aja. Ya. Jadi maksudnya bagaimana sih? Sesuai dengan Anda dan kehidupan Anda. Misalkan teman-teman itu seorang karyawan. Ya, teman-teman seorang karyawan yang harus kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Berarti teman-teman punya waktu malam hari. Ya, mungkin jam setengah 8 sampai jam setengah 11. Itu jam US habis buka ya. Ya Anda cari sistem yang bisa work di jam-jam tersebut. Teman-teman bisa cari sistem yang bisa bekerja di jam-jam tersebut. Lalu, kalau teman-teman seorang pengusaha, misalnya teman-teman seperti apa ya, konten kreator atau apapun lah yang waktunya nggak tentu ya. Dalam arti nggak tentu itu pekerjaan kadang pagi, bisa kadang malam, bisa juga jadi lembur, atau entrepreneur lah. Itu berarti Anda perlu yang lebih fleksibel. Anda bisa trading yang agak panjang nanti. Yang nggak harus sehari close. Sambil lihat harga naik, sambil pindahkan stop loss, sambil dilihat arah trennya lagi, dalam sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau seminggu baru close posisi Anda. Jadi lebih cari yang swing. Jangan yang scalper. Saran saya kalau Anda memang ada di posisi entrepreneur, yang nggak pasti waktunya jam berapa Anda harus bekerja. Tiba-tiba pagi ada acara, malamnya ada acara lagi. Jadi tradinglah dengan lebih santai. Berbeda dengan orang-orang yang sudah punya jam kerja pasti. Ya, sesuaikan dengan kehidupan Anda sendiri. Jangan tunggu sampai loss Anda semakin besar. Waalaikumsalam, Pak Toki. Jangan tunggu sampai loss Anda semakin besar dengan membiarkan harga bergerak melebihi titik atau poin cut loss Anda. Anda harus sudah mempersiapkan untuk loss sampai titik atau poin cut loss Anda. Begitu Anda masuk pasar, jadi prepare lah dulu. Make sebuah trading plan. Di mana Anda entry, di mana Anda exit. Jangan rugi sampai melebihi titik poin cut loss Anda. Jadi jangan sampai lebih dari presentase yang Anda perhitungkan di awal. Resiko ada 2%, jangan sampai ruginya jadi 3%, 4%. Ya, karena itu akan merubah mindset yang sudah Anda bangun nanti.
Oke. Ini saya kasih tips-tips dulu sebelum kita masuk ke flag limit. Dengan melakukan analisa berarti Anda telah mengurangi dan bahkan menghilangkan sisi spekulasi dalam trading. Tidak ada yang menjamin Anda tidak akan mengalami kerugian dengan melakukan analisa. Analisa pun masih bisa rugi ya teman-teman. Namun tidak ada yang menjamin Anda untuk untung dengan melakukan spekulasi. Dan hanya duduk berdoa dan berharap. Oke, ini bisa dipahami ya. Jadi, walaupun Anda sudah analisa, enggak 100% itu betul. Tapi kalau Anda enggak analisa, juga tidak ada yang bisa menjamin Anda pasti untung. Lebih baik kurangi sisi spekulasinya tadi dengan Anda analisa. Analisa dengan time frame, dengan probabilitas yang lebih baik, itu lebih menunjang kelangsungan tradingnya teman-teman. Keuntungan yang terbaik adalah keuntungan yang didapat sedikit demi sedikit, yang sesuai target yang realistis. Memang kita semua mengharapkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun seiring dengan pengembangan kalimat high risk high return, yaitu fast high return, fast high risk. Pahami prinsip ini juga saat Anda belajar forex trading sebelum trading sungguhan. Ya, jadi lebih baik tiap bulan konsen di 5-10%, 5-10%, 5-10% terus. Itu lebih baik daripada sehari 100%, besoknya minus 400%. Atau yang sebaliknya. Ya, lebih baik sedikit-sedikit tapi terus konsisten. Jangan yang terlalu meletup, meledak-ledak. Nanti meledak sendiri. Oke. Ini ada, jangan terlalu menganalisa pasar terlalu dalam. Ingat, Anda bertujuan untuk trading dan transaksi, bukan melakukan sebuah riset ataupun membuat skripsi. Tujuan Anda adalah menganalisa, masuk pasar dan keluar pasar. Yang dicari adalah keuntungan, bukan melakukan sebuah riset. Ya, jadi analisa cukup sudah di time frame berapa, daily, H4, H1. Kita lihat trennya seperti apa, potensialnya seperti apa, dan kemungkinan kita buy dan sell itu di area mana. Cukup berhenti di situ. Tidak usah terlalu over analisa. Nanti akan membingungkan. Jadi bias nanti. Ya. Jangan terlalu over analisa. Kadang-kadang teman-teman yang baru belajar sebuah sistem, dia terlalu memaksakan sebuah analisa. Ini harusnya begini. Harusnya begini ini. Tapi ya itu lagi. Kita nggak bisa kontrol market. Marketlah yang berbicara di sini. Lalu, trader yang hebat bukan trader yang tidak pernah salah dan tidak pernah loss. Trader hebat adalah trader yang dapat membuat strategi yang bagus, yang dapat mengikuti rencana dia dengan baik. Semua trader hebat pasti pernah rugi dan pernah salah. Bahkan mereka percaya bahwa mereka hebat karena pernah melakukan kesalahan dan pernah terjadi kerugian. Ya. Jadi teman-teman belajar dari sebuah kesalahan. Karena kalau Anda betul terus, Anda nggak belajar. Betul terus ya terus mau belajar lagi apa? Kalau ada kesalahan kan masih ada yang bisa direview. Oh loh ini kok salah. Saya bikin roti kok nggak ngembang ya.
Saya bikin roti kok bantet ya? Ini ada apa? Nah, tapi kalau Anda bikin roti, berjalan dengan baik, mengembang dengan baik, rasanya enak, ya sudah, nggak usah belajar. Tapi kita belajar dari sebuah kesalahan. Ya, yang utama terakhir ini, peraturan utama di dalam trading. Tancapkan teman-teman di mindset-nya teman-teman bahwa pasar selalu benar. Ya, pasar selalu benar. Jika teman-teman menyalahkan pasar, pasar kok salah sih pasarnya kenapa seperti ini? Harus kembali ke pasal pertama. Teman-teman ingat waktu zaman dulu ospek, waktu mungkin mau masuk kuliah, masuk SMA, masuk SMP, ada senior, ya senior selalu benar. Jika senior salah, ingat pasal 1. Itulah market. Ya seenaknya sendiri, ya memang begitu itu. Kita harus sadari. Nggak ada masalah di situ. Yang penting kita tahu batasannya. Oke, ini saya sudah bacakan artikel panjang lebar. Nanti teman-teman ngantuk, kalau kelamaan kita akan masuk ke flag limit. Ini materi psikologis nanti juga akan saya share ya. Nanti silahkan diunduh. Oke, kita masuk ke materi flag limit. Mungkin di sini teman-teman pastinya sudah banyak yang tahu tentang supply and demand. Kita akan bahas flag limit. Flag limit adalah rally based rally atau drop based drop. Ya, kita samakan persepsi dulu. Flag limit adalah rally based rally dan drop based drop. Ini saya ngomong dari tadi belibet terus ini. Flag limit adalah rally based rally dan drop based drop. Hanya ada sedikit tambahan. Oke, kemarin di basic supply and demand saya sudah jelaskan ada beberapa pasar yang harus diketahui. Ada rally, base, drop, ada drop, base, rally, ada rally, base, rally, lalu ada drop, base, drop. Saya bikin kecil-kecil di sini aja. Karena ini materi sudah kemarin ya. Kita akan konsen di base-base-nya ini. Ya. Nah, berarti teman-teman harus ketahui dulu. Flag limit adalah RBR dan DBD. Jadi ini kita hilangkan dulu. Ini adalah rally base rally. Ini adalah drop base drop. Nah, mungkin teman-teman ingat cara pemakaian drop base drop. Drop base drop. Oke, saya pindah dulu ke sini. Nah, market tercipta sebuah drop base drop. Ya. Ini kita bicara teorinya dulu. Ini kita bicara tentang teorinya dulu. Nah, pada supply and demand basic,
Kita hanya mengenal drop base drop, rally base rally, rally base drop, drop base rally. Ya, hanya itu aja. Nah, bagaimana dengan flag limit? Jika terjadi sebuah flag limit, pastikan ada support atau signifikan support yang di break oleh rally base rally atau drop base drop. Flag limit, pastikan ada support atau signifikan support yang di break oleh rally base rally atau drop base drop. Jadilah dia flag limit, sebuah price action. Ya. Jadi saat Anda lihat ada drop base drop, pastikan di sebelah kiri ada support. Ini kita anggap support ya. Nah, di sini ada support. Di sini juga ada support. Signifikan support lebih baik. Nah, mungkin seperti ini. Support di break. Saat breaknya itu timbullah drop base drop. Bisa dipahami teman-teman? Ada yang bingung? Mungkin teman-teman yang baru ikut webinar STA. Bacanya di time frame all, berapapun mas. Monthly, weekly, sampai M1 pun bisa. Ya. Tetapi pastinya berbeda resiko saat Anda pakai time frame yang berbeda. Oke. Signifikan support di break oleh drop base drop. Atau kalau dia jadi rally base rally ya. Saya bikin di sini. Oke. Di sini ada resistance. Resistance lagi. Dia koreksi. Nah, saat resistance 2 ini di break, dia bentuk base, lalu dia bablas ke atas. Seperti ini. Zona inilah yang kita sebut dengan flag limit. Ini ada resistance. Di sini juga ada resistance. Resistance di break. Ini di sini jadi area rally base. Ya. Nah, zona inilah yang jadi flag limit. Jadi flag limit. Ya. Nah, kalau saya bilang daripada rally base rally biasa dan drop base drop biasa, secara probabilitas memang lebih besar flag limit. Lebih besar flag limit probabilitasnya. Karena di sini, area ini sebenarnya adalah tempat atau daerah bertukarnya antara support dan resistance.
Jadi waktu price masuk balik ke area ini, ke area flag limit tadi, ya, dia masuk ke dalam zone, ini kemungkinan dia akan bertukar menjadi resisten. Di sini jadi resisten dia. Zonanya seluas area ini, area FL ini, drop base drop ini. Kemungkinannya setelah itu yang dia lakukan adalah lanjut ke bawah. Ya, seperti ini. Lalu di garis ini ya teman-teman, ini kan ada garis support yang di break. Ini kemungkinan terjadinya perubahan support menjadi resisten. Banyak bahasa yang digunakan trader di luaran. Saya pakainya SR flip. Ada yang pakai support become resistant, resistant become support, ya, atau orang bilang flippy, cukup banyak dengan bahasa yang berbeda. Jadi pada intinya kalau saya bilang area ini adalah area pertukaran di mana support bertukar menjadi resistant. Sama juga di sini. Ya. Price going up, dia masuk balik ke area ini. Kemungkinan dia akan tertolak lagi ke atas. Ada syarat-syarat khusus untuk memakai ini. Ya. Resisten menjadi support di sini. Teman-teman ada pernah tahu bahwa resisten menjadi support, support menjadi resisten adalah salah satu area yang paling digemari para traders? Mungkin ada yang belum pernah dengar tentang resisten become support. Kalau ada yang belum pernah dengar, boleh ditanyakan, biar saya bisa explain lebih dalam. Ya, nanti sambil jalan ya teman-teman, bisa ditanyakan ya. Kita akan cari contohnya. Sebelum contoh, saya akan coba tanya dulu ke teman-teman. Oke. Flip zone. Flip zone itu nanti berbentuk base, Mas. Agak berbeda dengan SR flip, agak berbeda. Ya. Di sini ya teman-teman, di sini ada resisten yang di break. Resisten di break. Oke. R1 di break. Di sini ada R2. Di sini ada R3, bukan mobil. R3.
Nah, teman-teman yang melihat ini, yang sudah pernah trading dengan flag limit, Anda akan condong entry di mana R1, R2, atau R3? Boleh respon. Anda akan cenderung entry di mana R1, R2, atau R3? Jika ada pola seperti ini. R1. R1, ada yang entry dari R1. Bentuk flag seperti bikin pusing. Jangan bikin pusing, Pak. Minum bodrek dulu, Pak. R3, R1, R1, R3 masih fresh. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya. R1 oke. Zona ini R1, R2, dan R3, kalau boleh saya bilang, ini area ini. Area yang biru ini, R1 di break. Ini ada flag di sini. Tapi flag ini sudah direaksi oleh flag ini. Flag R3, R2, ya, ini R2, sudah direaksi oleh flag ini. Jadi better Anda entry di line R3. Sini the best entry. Kenapa? Ini adalah zone paling fresh. QM itu nanti turunan dari flag limit, Pak. QM itu turunan dari flag limit nantinya. Ya, the best entry di R3. Karena ini masih fresh. Cuman yang harus Anda lihat adalah karena ini semua turunan zonanya. Ini kalau saya bilang ini adalah kompres. Ya, karena ini kompres. Teman-teman cukup hati-hati taruh stop loss. Jangan taruh stop loss langsung di saya kasih warna apa ini? Biru. Biru sudah. Warna ungu ya. Jangan taruh stop loss langsung di bawah sini. Ya, jangan taruh stop loss langsung di bawah sini. Tapi Anda harusnya stop lossnya di bawah sini dulu. Ya, penempatan. Karena zonanya itu semua terintegrasi. Terintegrasi. Ya, zonanya ini terlalu nempel-nempel. Takutnya kalau Anda SL di sini, ini dia merespon R2, R1. Jadi, di sini the best entry. Tapi the best lagi kalau Anda lihat reaksi. Ya, the best lagi Anda lihat reaksi. Bisa Anda lihat reaksi di sini. Jangan pending order. Jangan pasang PO. Ya, lihat reaksi dalam zona. Zona yang mana? Zona ini. Ya teman-teman, karena zona itu terlalu berpepet-pepetan. Oke. Ada pertanyaan nanti itu bisa disebut engulf. Ini pun sudah engulf, Pak. Ini
R2 ini engulf, R3 engulf. Ya, resisten di engulf. Ini engulf. Flag limit adalah engulf. Ya, kita cari contoh. Oke, maksudnya ketika kita buy dan kasih SL di bawah R1, apakah nanti itu bisa disebut engulf? Bisa, Om. Bisa disebut engulf. Zona itu sudah di engulf. Tetapi masih dalam satu reaksi dalam zona besar. Oke, teman-teman, kita bisa cari flag limit di time frame berapapun. Ini kita lihat contoh H1 ya. Tips cari flag limit dalam uptrend, Anda bisa lihat resisten-resisten yang sudah di break. Resisten-resisten yang sudah di break. Oke, nanti saya jawab nanti ya, Om Toki. Oke, Pak Riko, nanti kita jawab nanti siang. Penting kita cari contohnya dulu aja. Oke. Nah, di sini resisten yang di break dan menimbulkan sebuah base. Entah base itu rally base rally atau drop base drop. Ya teman-teman ya. Kita cari aja sekitaran resisten. Di sini waktu di break dia ada flag enggak? Sepertinya enggak ada. Di sini enggak ada flag karena begitu break dia langsung turun ke bawah malahan. Di sini mungkin ada di time frame lebih kecil. Ini tidak kelihatan. Yang kelihatan di area ini. Oke. Ini contoh ya teman-teman. Kita cari FL dulu. Kita belum berpikiran yang jauh-jauh dulu. Kita cari contohnya FL dulu. Ini contoh dari FL. Resisten ini di break. Waktu di break, ya, waktu di break, dia membentuk pola seperti ini. Ini di sini. Area inilah yang kita sebut dengan flag limit. Satu resisten boleh, tapi lebih banyak lebih baik. Ya teman-teman. Satu resisten boleh, tapi lebih banyak lebih baik. Ini contoh flag limit. Buy. Price naik. Balik lagi ke sini. Ya, ke area ini. Kita mulai siap-siap OP buy.
mengikuti tren yang terjadi. Nah, ini area OP-nya. Ini sudah di engulf. Nah, untuk kita cari aman, biasanya jika gold, ini kita lihat di sini ada supportnya ya, support dari FL, kelihatan ya teman-teman, di sini ada support dari flag limitnya. Untuk menghindari stop loss, biasanya untuk gold saya jarak 2 poin. Jadi di sini SL saya taruh di 62 titik sekian sekian sekian. Saya kasih jarak 2 poin. Kalau gold. Kalau gold saya kasih jarak 2 poin. Ini sudah engulf. Ya teman-teman, cuman teman-teman lihat ini zone besarnya. Ya, ini zona besarnya. Yang diinggal hanya flag limitnya, tapi demand-nya rally base rally yang besar ini tidak diinggal. Ya teman-teman. Oke. SL, penempatan SL perlu diwaspadai. Selalu kasih jarak dari resisten atau support zona yang Anda tempatkan entry. Kalau forex biasanya saya jaraki 10 poin. Kalau untuk gold 2.00. Itu buat buffer, kasih jarak antara SL dan support atau resistennya, biar aman. Lalu di sini ada case ya seperti tadi saya ceritakan. Oke. Teman-teman lihat di sini R1 ini R1 R1 ini saya rubah dulu warnanya merah ya. Buat Om Toki tadi ya. Nah, R1 ini R2 yang di break. Saya kasih tulisan biar clear. R1 ini R2 dan di sini ada R3. Saya kasih warna hijau. Zone pertama hijau. Zone kedua baru biru. Ya. Ini demand kedua biru. Yes. Ini R3. Nah. Bisa dipahami marking saya. Ya. Bisa dipahami. Ini saya sudah ganti, Pak. Ya. R1 di break, dia timbul zona hijau. R2 di break, dia timbul zona biru. R3 di break, dia timbul zona merah. Waktu market pullback,
Nah, di sini ada R4 lagi. Ya, zonanya mana? Zonanya ini. Saya kasih warna kuning, kelihatan nggak? Kuning kelihatan. Ya, berarti zona R4 ini yang fresh, yang kuning yang fresh. Tetapi Anda harus lihat, ini kan jadi satu kompres ya. Jangan panggil suhu Om, sama-sama trader Om. Ya, nah kita entry di kuning ini nanti saat price masuk balik. Kita entry di sini, cuman stop lossnya memang nggak bisa Anda saklek di bawah kuning, karena ini zone kompres. Sebaiknya SL-nya di bawah sini. Ya teman-teman, saya kecilkan. 1, 2, 3, 4. Ini zona average yang atas. Saat Anda buy di sini, SL-nya jangan terlalu mepet di sini. Sebaiknya di bawah dulu. Karena ini satu zona kompres terintegrasi. Jujur aja saya nggak pernah ngerti juga yang mementalkan harga itu yang mana. Yang kuning, merah, biru, atau hijau. Cuman biasanya salah satunya. Ya, jadi lebih baik stop loss-nya di bawah dulu. Dan saat kita harga masuk ke zona, kita lihatnya reaksi. Jangan langsung entry. Dan cari zona yang fresh. Kita cari lagi yang disebut dengan FL. Oke, resisten, dapat resisten, dapat resisten. Resisten, resisten, resisten. Ada 3 resisten. Ya, ini area ini juga jadi sebuah flag limit. Kebetulan flag limit ini masih fresh. Belum pernah dites ulang oleh market. Jadi mungkin waktu price datang balik, kalau reaksi mungkin nanti ya Om, kita bahasnya ya, nanti terlalu panjang materinya kalau sampai ke reaksi. Mungkin next webinar ya, reaksi ya. Karena sebelum kita membahas reaksi, kita harus tahu Quasimodo dulu. Oke. Ini termasuk zona demand flag limit yang flash. Dan flag limit menjadi tempat yang baik juga buat kita entry. Ya. Kita cari lagi. Di pair lain mungkin ya. Ini ada daily. Teman-teman lihat ada support di sini. Di sini. Di sini nih. Ini nih. Ya. Ada support yang berkumpul di sana. Kalau di break oleh candle biru, setelah itu dia naik ke atas. Ini juga flag limit. Besar zonanya flag limitnya. Bisa Pak, nanti kita kasih contoh.
Lebih lengkap di kelas Pak Riko. Sekalian promo. Ya. Ini FL. Zonanya sebesar ini. Dan sementara dia sedang direaksi. Yang penting teman-teman tahu esensinya dulu apa itu FL. Ya. Di sini ada juga resisten, double resisten, signifikan resisten ya. Di break, balik turun, lalu di break lagi di sini. Di break, dia close di bawah, baru bablas naik. Zone ini juga kita sebut sebagai flag limit. Yang penting dia sempat di break dulu, turun, lalu market lanjut ke atas. Ya, kalau resisten di break, sebaiknya market lanjut ke atas. Jangan saat resisten di break, market lanjut ke bawah. Ini nggak jadi FL. Jadi FL jika seperti ini. Kalau saya sih kebetulan nggak pakai osilator ya Pak Rio ya. Ya pakainya hanya price-nya itu aja, candle-nya aja. Ya, price masuk balik ke dalam zone, dia tertolak ke atas. Tertolaknya ini ke area mana? Kita kecilkan time frame. Ya. Tertolaknya ke area ini ya. Teman-teman bisa lihat juga. Di sini ada banyak support. Numpuk banget di sini supportnya. Beberapa support di break. Yang nge-break adalah zona besar ini. Ya, zona besar ini yang nge-break. Support-support. Lalu dia balik ke atas. Drop. Base. Dia drop lagi. Immediate retest. Lanjut ke bawah. Lalu berikutnya dia dites lagi di sini. Diuji ulang di area ini lagi. Ya. Ini zonanya yang pink. Kita bisa entry di sini saat pertama masuk. Ini pun waktu uji ulang zonanya ini masih kokoh, belum break. Diuji ulang kedua kali. Nah, FL sendiri untuk cara entry-nya, kalau saya pribadi ya, flag limit ya. Dan yang saya explain di kelas, ini anggap aja resisten, di break, dibalik ke bawah, oke terlalu sempit, lalu market push lagi ke atas. Ya,
Oke, ini flag limitnya. Ini zone flag limitnya. Ya, hijau ini adalah zona flag limitnya. Yang mikrofonnya hidup, minta tolong di mute ya, biar yang lain tidak terkaget-kaget. Nah, ini zone FL besar. Di sini biasanya kita bisa entry dari flag limit. Kita bisa entry dari pertama, yaitu mode of flag. Mode of flag atau full flag. Kedua, dari swap line. Swap line itu apa? Garis resisten atau support yang di break. Ya. Swap line. Lalu yang ketiga dari bullish engulfing atau bearish engulfing. Ya. Ini jika kita entry pending order. Jika kita gunakan pending order. Ini kita melupakan reaksi dulu. Karena reaksi dan pending order itu salah satu keputusan yang cukup berbeda. Nah, mode of flag itu mana? Mode of flag itu dari resisten sampai dengan supportnya. Ya. Ini mode of flag. Ya, teman-teman. Ini mode of flag. Jadi kita di sini buy limit. Di sini SL di bawah support. Mode of flag. Hampir sama, Pak. Hampir sama. Tapi ada penambahan lagi SNR. Jangan dibenci, Pak. Ini harus disayang ini, Pak, mode of flag. Ya. Mode of flag Anda buy limit di sini SL di bawah support. Lalu kalau Anda dari swap line, Anda entry di sini. Entry di sini. Atau pending order di garis di calon garis pertukaran. Ya. Anda entry dari swap line. Entry di sini SL tetap di bawah support. Siapa Taufik? Hampir sama, cuman ada penambahan SNR aja di sebelah kirinya. Dari mode of flag dan swap line saat Anda entry, tidak ada yang paling baik. Ya, tidak ada yang paling baik di swap line, paling baik di mode of flag, enggak. Itu kembali ke yang disebut dengan resiko. Ya, teman-teman ya. Itu kembali
ke dalam resikonya teman-teman masing-masing. Nggak bisa disamakan. Antara satu dan yang lainnya berbeda. Mungkin Anda suka entry di swap line, atau yang teman-teman yang lain suka entry di mode of leg. Itu semua kembali di selera resiko masing-masing. Tidak ada yang bisa memaksakan. Lalu kalau bullish engulfing, berarti Anda cari bentukan bullish engulfing. Ya, teman-teman bisa cari bentukan bullish engulfing yang ada di dalam zona ini. Nah, bisa cari bentukan seperti ini. Bullish atau bearish engulfing. Ya. Oke. Ada pemahaman ya, 3 choice untuk entry ini ya. Mode of leg, swap line, atau bullish atau bearish engulfing ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Siap Pak Riko. Nah, ini menjadi belief-nya masing-masing, tidak bisa dipaksakan. Anda suka di mode of leg, atau di swap line, atau di bullish bearish engulfing, silakan. Itu keputusan balik ke teman-teman sendiri. Nah, seperti ini. Ini juga area flag limit. Mungkin risk 30 poin ini saya ambil dari swap line ya. Lalu misalkan di sini ada flag limit, anggap aja ini flag limit ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini zonanya. Saya akan bicara sebelum Anda entry apa yang harus diperhatikan. Yang harus Anda perhatikan, satu, saat terjadi FL, pastikan penurunan atau naiknya harga itu signifikan move. Kalau bisa candle besar. Ya. Candlenya besar-besar kalau bisa di sini. Ya habis dia base rally, ini candlenya besar lagi. Signifikan move. Itu lebih efektif. Ya. Lalu pastikan entry Anda sejalan dengan tren besar. Untuk yang main swing agak panjang.
tren dengan tren besar. Sejalan dengan tren besar, sorry. Yang ketiga, saat price masuk atau dalam perjalanan, jangan entry jika power harga besar. Dalam arti bagaimana jangan entry jika power harga besar? Harga drop seperti ini. Teman-teman jangan entry di sini. Takutnya demand ini sudah nggak kuat nahan, bisa jadi nggak kuat nahan price yang datang dengan power yang besar. Takutnya ini akan ambil stop loss Anda. Ya. Jadi sebaiknya saat price masuk ke dalam zone, kalau bisa, misalnya ini powernya besar di awal aja. Kalau bisa powernya besar di awal aja. Habis itu dia ada koreksi. Ya, seperti ini. Candlenya kecil-kecil. Saat price masuk itu lebih baik. Berarti adalah Anda entry perhatikan power harga yang mulai lemah. Oke. Saat candle sudah mulai kecil-kecil begini malah lebih baik. Ya, lebih baik. Nah. Oke. Ada pemahaman apa yang harus Anda ketahui dulu sebelum entry, teman-teman? Oke, nanti sambil bertanya, it's okay. Nah, kita akan bicara sedikit reaksi, nggak apa-apa deh Om Riko. Kita bicara sedikit reaksi, masih ada waktu. Nah, oke. Ini saya bahas yang mana dulu nih? Tolong cek pair GBP JPY. Oke, ini saya lihat ini dulu ya. Saya melihat price masuk pada swap flag, harga naik dengan betul Pak Taufik. Kalau saya harus memperhatikan cara harga masuk. Oke, kita lihat dari Om Toki. Oke. Kita baca lagi pertanyaannya. Cek pair GBP JPY, saya melihat price masuk pada swap flag. Price masuk pada swap flag. Ya, harga naik dengan low momentum. Kemudian ada satu batang naik dengan high volume. Apakah karakter seperti itu kita bisa masuk pada flag?
Kita samakan persepsi dulu. Oke. Kalau saya menyikapi GPP JPY ini, yang pasti market kita lihat trennya dulu. Ya, ini trennya masih up. Trennya masih up. Ini support. Ini support. Ini juga support. Kemarin price ternyata tertahan di sini. Di sini pun ada supply. Ini demand. Maksudnya Om Toki, kita buy di sini atau bagaimana? Boleh dihidupkan mikrofonnya Om biar lebih enak explain. Halo, Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Itu loh Om yang Om marking drop itu loh Om. Ini? Ya, Uh-uh. itu kan kalau dilihat pada TF30 di sebelah kiri kan ada FL juga. Oke. Nah, yang kalau di F30 itu sangat jelas FL-nya. Uh-uh. Terus yang sebelah kirinya itu kan reaksi swap lag itu. Betul. Saya itu kemarin agak apa ya, kurang yakin karena itu kan yang atas itu, bukan yang atas itu, Bang. Ada resisten. Ini ya. Ya, itu. Saya melihatnya di situ. Ini demand. Ini demand. Ini flag. Oke. Lalu ini di break. Ini di break jadi supply. First retest. Ini retest kedua. Yes. Waktu masuk sini ragu untuk masuk, Om. Itu kan kalau dilihat candle-nya pada F30, kan price naik dengan low momentum. Kelihatan kan? Tiba-tiba naik satu batang candle itu. Nah, pengalaman biasanya itu langsung nyepek kayak gitu. Biasanya nyepek bablas biasanya. Bablas ke atas itu, Om. Iya. Oke. Kalau di sini ini ya, Om. Iya. Kita lihat M5-nya. Nah, di M5-nya ini harga masuk, dia drop. Ini ada demand. Demand di break, dia balik ke atas, tapi ke atas ini nggak jelas. Merespon supply ini kah? Saya tapi tidak melihat hal yang signifikan. Cuman signifikannya baru di sini. Iya, di bawah itu. Ini saya hapus dulu. Nah, signifikannya di sini, Om. Low. Di break lower low. Dia coba balik ke atas, dia merespon SR flip. Kita bisa masuk di SR flip-nya. Cuma ini Om, pengalaman saya itu ya. Kalau saya ambil FL di low time frame itu sering kebelengok. Nah, itulah istilahnya. Kebelengok. Saya sering kena SL, makanya saya tuh jarang main di low time frame kayak gitu. Oke. Nah, low time frame ini kita hanya melihat reaksi, Om. Patokannya tetap. Patokannya tetap M30 H1 ini, tapi kita melihat reaksinya di sini. Jadi bukan kita entry di M5 begini, enggak.
Tapi after dia masuk, apa yang dia perbuat? Itu yang kita lihat. Gitu, Oh, Om gitu. Toki. Jadi Betul. semisalnya saya masuk di area itu tadi ya Om. Itu berarti risiko SL tetap menggunakan TF besar gitu ya? Resiko SL-nya tetap di sini. Tetap di original zonanya. Ya berarti menggunakan TF besarnya, bukan menggunakan Betul. reaksinya itu ya? Betul. Tapi dari reaksinya pun boleh, jika sudah ada signifikan ya. Gitu ya. Di reaksinya pun boleh, jika sudah ada signifikan. Iya. Nah ini coba saya bahas ya Om. Iya. Nah, tadi request dari Pak Riko juga. Request dari Pak Riko ya. Nah, price masuk. Mungkin dengan membentuk seperti ini ya teman-teman ya. Tiba-tiba dia drop ke bawah. Nah, di sini kita kembali ke basic. Di sini kita kembali ke basic. Di sini ada harga low. Di sini ada harga high. Ini lower low. Di sini lower high. Sama, di sini masih lower low. Di sini lower high. Ini lower low. Ini lower high. Ini di bawah juga lower low ya teman-teman. Nah, saya akan masuk. Saya lihat reaksi-reaksi yang seperti apa. Reaksi perubahan tren, sinyal perubahan tren. Berarti sinyal perubahan tren itu harus berlaku apa? Saat dari lower low, kita harapkan dia bisa menciptakan higher high dulu. Ya. Harapan kita price buat higher high dulu. Ini yang kita tunggu, higher high. Oh, berarti di sini ada sinyal nih. Price mau naik ke atas. Cuman saat higher high, ada higher high-nya yang seperti ini, dia turun lagi. Di sini dia ambil zone Quasimodo. Ya. Ada yang higher high seperti ini. Higher high, bikin flag. Lalu dia bablas ke atas. Kita nanti bisa buy saat price ke flag limitnya ini. Ada pencerahan teman-teman. Inilah yang kita sebut sebagai reaksi. Jadi kita nggak semerta-merta pending order, buy limit, sell limit, no, enggak. Tapi kita tunggu dulu, ada reaksi higher high-nya dulu. Kita cek di salah satu pair ya. Oke, kita anggap ini market ketahan di area FL semua. Ini FL semua. Kita akan konsen di sini. Ya. Kita ganti ke M5. Oke. Om Toki, saya mute ya Om. Iya Om, siap. Biar pada bisa clear mendengarnya. Ya, teman-teman perhatikan di sini ya. Perhatikan. Perhatikan dengan seksama penampakan. Oke. Ya teman-teman. Ini high.
Ini low. Ya. Tiba-tiba market boom naik lagi, bikin higher high. Betul? Bikin higher high. Di sini terlihat ada low. Low. Ini mulai terlihat ada lower low. Ini mulai terlihat ada lower low. Di sini pun terlihat ada lower low lagi. Nah, saat mulai ada lower low inilah kita mulai siap sedia untuk kita entry. Ada lower low, ini engulf sedikit, price balik ke atas, dia mereaksi supply. Ini supply. Lower low, lower low, lower low. Jadi tunggu ada lower low dulu, baru kita masuk market. Signifikannya di mana? Signifikannya di sini, teman-teman. Ini support di break. Di breaknya signifikan. Ini mulai signifikan ya, karena ini breaknya sedikit-sedikit. Ini mulai signifikan breaknya. Nah, saat ini break signifikan, dia meninggalkan dua zone. Zone ini dan zone ini. Kalau teman-teman entry di sini atau entry di sini, sebaiknya SL-nya ini. Garis SL. Jadi kadang-kadang itu saya agak takut teman-teman yang di channel itu kalau entry itu melihat reaksi atau langsung pending order masuk zona diajar, itu saya takut nanti kesalahan itu. Ya teman-teman. Jadi price break lower low, biarkan dia pull back dulu ke supply baru kita entry. Ini signifikannya di sini. Jadi saat price masuk zone, jangan sampai kita langsung entry market. Seperti ini. Ini di gold semalam ya. Ini gold tadi malam. Begitu price masuk, high, ada low, tiba-tiba lower high yang terjadi. Dia sudah mulai lemes momentumnya. Terciptalah lower low. Ya, break, ini sudah break. Berarti kita tunggu price pullback dulu. Pullbacknya ke supply. Kita lihat supply di sini. Ini ada supply FTR. Di sini juga ada supply. Ini FTR, di atasnya supply. Ya. Di atas ini juga ada supply lagi. Kalau entry di sini boleh SL di atas ini atau di atas ini. Atau di atas zona aslinya boleh. Cuman yang pasti saat Anda entry di sini, level aman pertama tetap demand terdekat. Entry di sini, SL mungkin di atas ini. Taking profit pertama ya di demand ini dulu. Ya. Di demand dulu. Lalu ternyata misalkan Anda tetap di sini, SL pindah ke BEP, Anda SL plus nih.
di area ini. Price naik lagi. Tapi kita bisa tunggu reaksi lagi. Karena masih di area supply. Ini ada high, ini ada low. Dari low, timbullah lower low. Saat lower low, biar dia pullback. Pullback-nya kemana? Ini ada supply, ini ada supply, ini ada supply lagi. Tinggal dipilih. Resiko bisa sesuai zone, bisa di atas ini. Ya. Tunggu dulu lower low atau higher high. Better daripada Anda pending order. Ya teman-teman. Lebih baik daripada Anda pending order. Ada pencerahan sedikit teman-teman dari apa yang saya sampaikan. Jadi saya bilang reaksi. Setiap kali saya pasang mapping di channel, apa yang Anda tunggu? Reaksi higher high atau lower low. Ya. Reaksi terbentuknya higher high dulu atau lower low dulu. Saya kasih contoh, semisal nih. Waduh. Oke, ini semisal ya. Ini ada zone. Ini anggap aja zone supply ya teman-teman ya. Drop, base, drop. Price masuk high, low, higher high, higher low. Higher high, higher low. Higher high, Anda sudah masuk pending order. Tapi sebenarnya Anda belum punya konfirmasi. Kapan market turun? Ternyata begini terus. Tahu-tahu malah CPLQ. Ya. Jadi tercipta di sini high terus. Tidak ada high. Betul. Tinggal nunggu momen dan sabar. Kalau nggak sabar ya selesai. Ini yang kita tunggu. Nah, jika price sampai melebihi sini, price melebihi zone, tapi baru dia nanti ada reaksi, ya, melebihi zone, tapi setelah itu ada reaksi lower low, nggak masalah. Anda bisa masuk lagi di sini, walaupun sudah engulf. Ya, walaupun sudah engulf zonanya, tapi ternyata price membentuk reaksi, kita bisa sell lagi di sini. Jadi di sini kan ini FL, ini GM. Tinggal Anda mau beraksi yang di mana. Oke. Anda mau bereaksi di flag limit boleh, di FL boleh, kita nunggu di Quasimodo juga boleh. Ya teman-teman. Jadi mungkin apa yang teman-teman tanyakan di grup, reaksi-reaksi yang seperti apa yang seperti ini. Ya. Reaksi yang harus Anda lihat yang seperti ini. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman di webinar ini. Ini kebetulan kita sudah 2 jam.
Siap Pak Leo. Oke Pak. Nah, oke. Mungkin saya terima kasih ya teman-teman sudah hadir di webinar. Dan saya info buat teman-teman yang mau ikut kelas, kita masih buka pendaftaran sampai tanggal 28 bulan April. Nanti saya up ke YouTube, Om. Ya, untuk teman-teman yang masih mau ikut kelas, pendaftaran masih kita buka sampai tanggal 28. Silakan nanti kontak admin 0877 31 36 63 64 untuk tanya info. Flyernya ada di channel Telegram ya. Biayanya 1.110 kali pertemuan. Nah, ini promo tenan nih. Oke. Kalau begitu, ini materi nanti saya share ke YouTube, saya unggah ke YouTube ya. Saya ucap terima kasih buat teman-teman yang sudah stay dari jam 8 sampai jam 10 ini. Saya juga terima kasih kehadirannya. Nanti chat saya aja ya, Mas Taufik ya. Saya sudah closing soalnya. Ya Mas Taufik, nanti chat saya di channel. Oke, salam dari Semarang Pak Muhammad. Salam kenal dari Semarang. Oke, thank you. Sebelumnya, selamat malam, selamat beristirahat buat semuanya. Semoga puasa Anda besok lancar dan aktivitas Anda tidak terganjal apapun. Thank you, selamat beristirahat dan terima kasih. Sukses selalu. God bless. Terima kasih.